Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran matematika untuk SMP MTSN kelas 8. Untuk materi kita kali ini, kita akan membahas tentang pola bilangan. Mungkin pola bilangan adik-adik sudah pernah mendengar, atau baru pertama kali mendengar, atau belum tahu apa sih pola bilangan itu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas secara bersama-sama. Untuk lebih mendetailnya tentang pola bilangan, kita akan membahas berkisar antara yang ini. Yang pertama, pola bilangan, pola barisan bilangan sederhana. Yang kedua, barisan dan deret bilangan. Yang ketiga, pemecahan masalah barisan dan deret. Selanjutnya, pola konfigurasi. Konfigurasi objek, yaitu konfigurasi persegi dan konfigurasi lingkaran. Keterkaitan antar suku, generalisasi konfigurasi objek. Jadi pada kelas 8 ini kita akan membahas tentang berkisar antara pola bilangan yang ada pada peta konsep kali ini. Nah, sebelumnya kita lakukan observasi terlebih dahulu. Ambillah kalender yang ada di rumahmu dan guntinglah kalender bulan Januari 2018. Lalu tuliskan tanggal-tanggal pada hari Senin. Senin tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 29. Dapatkah kamu jelaskan tentang perubahan tanggal pada setiap hari yang sama? Tentu kamu akan mendapatkan kesimpulan bahwa selalu ada perubahan 7 hari pada setiap tanggal di hari yang sama, yaitu tanggal 1 ke tanggal 8, yaitu jumlahnya ditambahin 7. Tanggal 8 ke tanggal 15 juga di 7. Juga ditambahkan 7. 15 ke 22 juga ditambahkan 7. Jadi 22 ke 29 juga ditambahkan 7. Bilangan-bilangan yang terbentuk pada setiap hari Senin membentuk sebuah pola, yaitu bilangan berikutnya lebih 7 dari bilangan sebelumnya atau ditambahkan 7 dari bilangan sebelumnya. Contohnya 1 ditambah 7 8, 8 ditambah 7 15, 15 tambah 7 22, 22 tambah 7 29. Nah, sudah mulai tergambar apa itu pola bilangan dari contoh yang kita ambil, yaitu tanggal-tanggal pada hari Senin pada bulan Januari 2018. Untuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda koma seperti 1,8, 15, 22, 29. Selanjutnya disebut barisan bilangan. Bagaimana jika kita jumlahkan semua tanggal pada hari Selasa? 2, 9, 16, 23. Ini kita lihat. 2, 9, 16, 23, dan 30. Untuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda tambah seperti di atas disebut dengan deret bilangan. Jadi 2 ke 9 ini juga di 7 atau ditambahkan 7. 9 ke 16 juga tambah 7, 16 tambah 23 juga tambah 7, 23 tambah 30 juga tambah 7. Jadi bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda tambah seperti di atas disebut dengan deret bilangan. Jadi 1, 8, 15, 22, 29 juga plus 7. Juga 2, 9, 16, 23, 30. Juga pada hari Rabu 3 ke 10 juga plus 7, 10 ke 17 plus 7, 17 ke 24 juga tambah 7, 24 ke 31 juga tambah 7, dan seterusnya. Juga begitu hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtunya. Sekarang kita akan mengenal pola barisan bilangan sederhana. Yang pengertian pertama dulu kita bahas dulu pengertian bilangan urutan dan bilangan cacahan. Bilangan asli. Bilangan urutan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya disebut bilangan asli, yang dalam bahasa Inggris disebut natural numbers. Di Indonesia, A digunakan sebagai lambang dari himpunan bilangan asli, sehingga A anggotanya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sementara di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, digunakan sebagai lambang untuk himpunan bilangan asli. Karena yang dimaksud dengan
Dimaksud N adalah the set of natural numbers. Jadi dalam bahasa Inggris, himpunan bilangan asli dilambangkan dengan N, sama dengan anggotanya itu 1, 2, 3, dan 4. Bilangan cacah. Dalam matematika, tidak punya berarti menunjuk pada himpunan atau kumpulan benda yang tidak memiliki anggota. Himpunan yang tidak memiliki anggota untuk selanjutnya disebut himpunan kosong. Dan banyaknya anggota himpunan kosong adalah 0 dan ditulis dengan lambang 0. Selanjutnya, keberadaan objek dalam suatu kumpulan benda hanya mungkin ada jika kumpulan itu ada isinya atau tidak ada. Jika kumpulan itu tidak ada isinya, bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya menyatakan banyaknya anggota untuk kumpulan yang ada isinya, dan 0 untuk kumpulan yang ada isinya. Oleh karena itu, untuk himpunan bilangan cacah adalah C. Anggotanya itu 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Sementara itu, di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, sebagai pengantar C atau W, digunakan sebagai lambang untuk himpunan bilangan cacah yang dikenal dengan istilah cardinal numbers atau whole numbers. Dalam bahasa Inggris menggunakan bilangan cacah dilambangkan dengan C, anggotanya itu 0, 1, 2, 3, dan 4, atau W, anggotanya itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Pengertian pola dan barisan bilangan. Barisan bilangan berhubungan erat dengan bilangan urutan, dan bilangan cacahan sebagai bilangan urutan secara umum. Urutan suku-sukunya diberi lambang U1, U2, U3, U4, dan seterusnya, yang bermakna sebagai urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan seterusnya. Selanjutnya, setiap bilangan yang diurutkan ditulis berjajar, dan sebagai pemisah di antara dua suku yang berurutan gunakan tanda koma. Contoh masalah. Misalkan disediakan pola susunan huruf L seperti gambar 1.1. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pola huruf L, berapa petak persegi satuan yang diperlukan untuk membuat huruf L yang ke-100? Nah, ini kita lihat nih. U1 berapa ini? Ada 4 kotaknya. U2 ada 6. Ini ada 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8, ini 1, 2, 5, 10. Berarti ini 4, 6, 8, 10. Ditanya, berapa petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang 100? Nah, yuk kita coba. Pemecahan masalah. Misalkan pola yang dapat kita amati dari gambar 1.1 adalah sebagai berikut. Ada gambar 1.2. Kita lihat di sini. Di sininya bentuk L-nya ini ada 1 dan garis yang tegaknya ada 3. Di sini ada 2, yang tegaknya ada 4. Yang ini horizontalnya ada, yang ini ada 3, yang di sini yang tegaknya ada 5. Sini ada 4, di sini ada 6. Berdasarkan pola yang dapat diamati dari gambar 1.2, banyaknya petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk suku atau unit pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya adalah U1, 1 ditambah 3, atau sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 2. U2 sama dengan 2 ditambah 4, artinya sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. U3, 3 ditambah 5, berarti 3 ditambah sama dengan 3 ditambah dalam kurung 3 ditambah 2. U4 sama dengan 4 ditambah 6, sama dengan 4 ditambah buka kurung 4 ditambah 2 tutup kurung. Dengan melihat pola dari U1 hingga U4 tersebut, maka dapat kita menemukan polanya UN. N, kita lihat 1, 2, 3, 4 berurutan. UN berarti N, berarti nanti kalau misalkan tadi U100 berarti U100 sama dengan 100 ditambah 100 tambah 2. Berarti ini rumusnya N ditambah buka kurung N ditambah 2 sama dengan 2N ditambah 2, atau 2 dikali buka kurung N ditambah 1. Jadi dapat kita tentukan karena rumus suku N dari berdasarkan bilangan tersebut adalah UN buka
kurung sama dengan 2 dikali N ditambah 1, maka dengan mengganti nilai N-nya 100 pada UN sama dengan 2 dikali N tambah 1 diperoleh U100, karena pertanyaannya tadi suku ke 100, berarti U100 sama dengan 2 dikali buka kurung 100 ditambah 1. Jadi 100 tambah 1, 101. 2 dikali 101 sama dengan 202. Jadi lebih gampang kita menggunakan rumus daripada kita hitung satu-satu. Ini saja U keempat udah 10. U kelima berapa lagi? U keenam udah berapa ya? Jadi lebih gampangnya kita akan gunakan saja rumus UN sama dengan 2 dikali buka kurung N ditambah 1. Jadi U ke 100 adalah 202. Kita ukur suku berapanya mau lagi. Misalkan suku ke 200, suku ke 300, suku ke 500, bahkan suku 1000, bahkan 10.000 dan seterusnya bisa kita gunakan rumus U100 ini. U N sama dengan 2 dikali N ditambah 1. Dengan demikian, banyaknya petak persegi satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L yang ke 100 adalah 202. Lebih lanjut, barisan bilangan N suku yang dihasilkan pada pemecahan masalah tersebut adalah U14, U26, U38, U40, U100, 202. Jadi UN rumusnya adalah 2 dikali buka kurung N ditambah 1. Dari barisan bilangan tersebut, urutan suku-sukunya adalah U14, U26, U38, U410, U100 dengan 202. Dan UN sama dengan 2 dikali buka kurung N ditambah 1 tutup kurung. Maka untuk lebih jelasnya, adik-adik silakan kerjakan latihan 1 halaman 11 sampai 12. Kalau adik-adik ada keraguan, silakan tuliskan tahu di mana keraguannya di kolom komentar di bawah. Lanjutkan yaitu dengan tuntunan pola. Menentukan rumus suku KN barisan bilangan dengan tuntunan pola. Hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Setiap barisan bilangan akan tertentu secara tunggal jika 4 suku pertamanya diketahui. Atau rumus suku KN atau N dari suatu barisan bilangan akan tertentu secara tunggal jika 4 suku pertama dari barisan bilangan tersebut diketahui. Selanjutnya, dengan diketahuinya rumus suku KN dari barisan tersebut, kita dapat menentukan secara cepat sembarang suku yang ditanyakan. Secara intuitif atau kata hati. Maksudnya adalah jika kita menebak rumus suku KN sesuai dengan apa yang kita angankan atau kita pikirkan, dan setelah dicoba ternyata benar, maka rumus yang kita angankan itu benar. Sebaliknya, jika setelah dicoba ternyata salah, maka rumusnya yang kita angankan itu salah. Secara intuitif ini atau kata hati, atau secara coba-coba atau bagaimana, atau apa yang kita pikirkan dulu, namanya secara intuitif. Selanjutnya, dengan prosedur matematika. Prosedur matematika dapat dilakukan dengan cara mengamati pola selisih suku-suku yang berurutan pada barisan bilangan yang bersangkutan. Apabila hingga satu tingkat penyelidikan selisih tetapnya belum ditemukan, maka penyelidikan dilanjutkan ke tingkat kedua. Jika hingga 2 tingkat penyelidikan selesai, selisih tetapnya juga belum ditemukan, maka penyelidikan diteruskan ke tingkat yang ketiga, begitu seterusnya. Secara umum, jika selisihnya tetapnya ditemukan pada satu tingkat penyelidikan, maka UN berupa polinom berderajat 1. UN sama dengan AN tambah B. Apabila 2 tingkat penyidikan, maka UN berupa polinom berderajat 2. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. 3 tingkat penyidikan, maka UN berupa polinom berderajat 3. Maka UN sama dengan AN pangkat 3 tambah BN kuadrat ditambah CN tambah D. 4 tingkat penyidikan, maka UN berupa polinom derajat 4, begitu seterusnya. Jadi, kalau tidak ditemukan polanya, kita lanjutkan ke polinom derajat selanjutnya. Kalau tidak bisa 4, lanjut 5. 5 lanjutkan ke 6. Itu namanya dengan cara prosedur matematika. Bentuk umum suku N barisan bilangan berderajat 2 atau B3D berupa polinom berderajat 2 sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C dengan perolehan hasil singkatnya seperti berikut.
suku n. Bilangan berderajat 2 sama dengan rumusnya itu UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Suku pertamanya yaitu U1 sama dengan A ditambah B ditambah C. Selisih atau beda awal tingkat 1. B1 sama dengan 3A tambah B. Selisih atau beda awal tingkat 2. B1 aksen sama dengan 2A. Beda umum suku n barisan bilangan berderajat 3 juga berupa polinom berderajat 3, yakninya UN sama dengan AN tambah pangkat 3 tambah BN kuadrat tambah CN ditambah D dengan perolehan hasil selengkapnya seperti berikut. Suku pertamanya U1 A tambah B tambah C tambah D. Selisih beda awal tingkat 1. B1 7A tambah 3B tambah C. Selisih beda awal tingkat 2. B1 sama dengan 12A tambah 2B. Selisih beda awal tingkat 3. B1 double aksen sama dengan 6A. Tentukan suku ke-100 dari suatu barisan bilangan yang rumus umumnya adalah UN sama dengan N dikali dalam kurung N ditambah 3. Jawab. UN sama dengan N dikali buka kurung N ditambah 3 buka kurung. Maka U100 sama dengan, kita masukkan 100 ditambah 100 dikali buka kurung 100 ditambah 3 tutup kurung. Berarti 100 ditambah 3, 103. Berarti 100 dikali 103. Hasilnya adalah 10.300. Jadi suku ke-100 dari barisan tersebut adalah 10.300. Lebih jelasnya silakan adik-adik kerjakan latihan 2 halaman 21 sampai 22. Oke adik-adik ya, sampai sini paham ya mengenai pola-pola bilangan. Oke, kita lanjutkan. Mengenal pola-pola khusus. Nah, ini pola-pola khusus pada bilangan, pola bilangan. Nah, ini ada rumus yang ditentukan. Yang pertama yaitu pola genap. Suku kata pertama adalah 2 kali 1 2, suku kedua 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. Jadi rumus suku ke n-nya adalah 2 kali n. Jadi bentuk umum pola bilangan pola genap adalah n sama dengan 2 kali n. Jadi misalkan suku ke 20 bilangan genap, U20 sama dengan 2 kali 20 sama dengan 40. Suku ke genap bilangan genap ke 30 misalkan, berarti U30 sama dengan 2 kali 30. Selanjutnya pola ganjil. Pola ganjil sama dengan 2 kali 1 dikurang 1. Suku kedua 2 kali 2 dikurang 1. Suku ketiga 2 kali 3 kurang 1. Suku keempat 2 kali 4 dikurang 1 sama dengan 7. Nih. Jadi suku misalkan n sama dengan 2 dikali n dikurang 1. Kita tanya pola bilangan ganjil, misalkan pola bilangan ganjil ke 10. Berarti 2 kali 10. 20 dikurang 1. 19. Jadi pola bilangan ganjil ke 20 adalah 19. Bilangan pola ganjil ke 10 adalah 19. Kan pola bilangan ganjil dari 20. 2 kali 20, 40. Dikurang 1, 39. Jadi pola bilangan ganjil 20 adalah 39. Juga bisa bilangan-bilangan yang lain kita coba. Boleh 20, 30, 40, 50. Boleh juga 55, 56, 57, 58, dan sebagainya. Jadi pola bilangan ganjil rumusnya adalah UN sama dengan 2 dikali N dikurang 1. Selanjutnya pola persegi. Persegi, akan suku, lihat pada tabelnya suku pertama rumusnya adalah banyak perseginya 1 kali 1 sama dengan 1. Suku keduanya 2 kali 2 sama dengan 4. Suku ketiga 3 kali 3 9. Suku keempat adalah 4 kali 4 sama dengan 16. Berarti rumus suku n-nya adalah n kali n atau n kuadrat. Jadi bentuk umum pola persegi adalah UN sama dengan n kali n atau n kuadrat. Misalkan pola persegi ke 10 kita coba. U10 sama dengan 10 kali 10, 100.
Pola persegi yang ke-10 adalah 100. Pola persegi ke-20. U20 sama dengan 20 kali 20 sama dengan 400. Jadi rumus mencari pola persegi adalah UN sama dengan N dikali N. Selanjutnya pola persegi panjang. Jadi suku pertamanya yaitu 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2. Suku kedua sama dengan 2 dikali 2 dalam kurung 2 tambah 1 sama dengan 2 dikali 3. 6. Suku ketiga sama dengan 3 dikali dalam kurung 3 ditambah 1. 3 tambah 1, 4. 3 kali 4, 12. Suku keempat sama dengan 4 dikali ditambah dalam kurung ditambah 1 sama dengan 20. Jadi sama dengan suku ke N adalah rumusnya adalah N dikali dalam kurung N ditambah 1. Jadi rumus untuk umum pola persegi panjang adalah N UN sama dengan N dikali dalam kurung N ditambah 1. Akan kita tanya pola persegi panjang suku ke10. Berarti U10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 1. 10 dikali 11. Berarti jawabannya U10 adalah 110. Oke adik-adik ya. Sudah ada 4 pola bilangan khusus. Yang pertama pola genap, pola ganjil, pola persegi, dan pola persegi panjang. Kalau ragu silakan nanti adik-adik buat resumenya apa-apa saja rumusnya. Biar lebih gampang hafalnya. Selanjutnya kita lanjut ke pola yang kelima yaitu pola segitiga. Rumusnya suku ke-1 yaitu 1 dikali dalam kurung 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1. Suku kedua yaitu 2 dikali 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 3. Jadi rumus suku ke N-nya sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2. Jadi bentuk umum pola segitiga adalah UN sama dengan N dikali dalam kurung N ditambah 1 per 2. Coba UN U10. Berarti 10 dikali 10 ditambah 1. 11. Berarti 10 dikali 11. 110 dibagi 2. 55. Berarti U10, 10 dari pola segitiga adalah 55. Tinggal kita masukkan saja. Misalkan suku keberapa kita tanya. Kita ganti saja N-nya. Misalkan suku ke-20. Berarti kita ganti juga. 20 dikali 20 tambah 1. 21. Ini 20 bagi 2. 10. 10 kali 21. Berarti suku sama dengan 210. Berarti suku ke-20 adalah 210. Oke, selanjutnya ke rumus pola aritmatika. Suku ke-6. Pola aritmatika. Kemudian suku 1 ditambah dalam kurung 1 kurang 1 dikali 7 sama dengan 1. Suku kedua yaitu 1 ditambah dalam kurung 2 kurang 1 dikali 7. Jadi rumus suku ke N-nya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Umum pola aritmatika yaitu N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Jumlah suku ke N pola aritmatika yaitu Sn sama dengan 1 per 2N buka dalam kurung A ditambah UN. Atau Sn sama dengan 1 per 2N buka dalam kurung 2A ditambah buka dalam kurung dikurang N kurang 1 dikali B tutup kurung. Selanjutnya pola geometri. Bentuk umum pola geometri adalah UN sama dengan A dikali R. N dipangkatkan 1. Jumlah hingga suku N pola geometri adalah Sn A dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R. Jika R-nya kecil dari 1, kita gunakan rumusnya ini. Sedangkan jika R-nya besar dari 1, kita rumuskan gunakan rumus Sn sama dengan A dikali buka kurung dalam kurung Rn dikurang 1 per R dikurang 1.